Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita belajar, ya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke, sebelum kita belajar Bapak akan absen dulu ya. Hari ini tanggal 29 ya, tanggal 29 November, hari Senin 29 November 2021 yang masuk sesi 1. Ya, sesi 1 ada 16 orang atau 15 orang? 16 orang. Oke, baik, saya absen dulu ya. Al-Habsi Hadir. Almi wajha Alamin Biro Dafa Mika Hidayat Dimas Okta Ramadhani Zakwan Ibni Rasali Farel Yudansyah Hadir Farel Feli Natasha Hanifah Indi Hibat Alabi Khadijah Halia Rizka Lauza Izayani Batrisya M. Aziz Anabil M. Iqbal Ubadillah M. Gozi Al-Hafiz Hadir Muhammad Rahlikam Hadir. M. Fauzi Atala Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya kan? Alhamdulillah. Oke. Setelah Bapak absen, sebelum kita mempelajari tentang materi sejarah Islam di Indonesia, ya, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, ya, terutama pentingnya bagaimana kita mempelajari sejarah Islam dalam kehidupan kita, ya, agar kita dapat mengerti bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga kita dapat mengambil nilai-nilainya dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya kita sebagai umat Muslim, ya. Apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, yaitu tentang keteguhan, kegigihan para ulama-ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, ya. Yang mana kita tahu sebelum Islam masuk ke Indonesia, kita semua tahu agama sebelum ada di Indonesia itu sudah lebih dulu ada agama Hindu dan Buddha. Tidak mudah, ya, tidak mudah untuk agar Islam itu bisa diterima di Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebutlah, ya, yang selanjutnya bisa kita ambil nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah nilai keteguhan dan kegigihan dan juga kerja keras, ya, kerja keras dalam menggapai sesuatu, kerja keras dalam menggapai apa yang kamu cita-citakan, ya. Di samping daripada itu ada nilai-nilai dakwah, nilai-nilai dakwah yang harus kita sandang, terkhususnya kita sebagai umat Islam, ya. Karena apa? Kewajiban berdakwah itu tidak hanya ditekankan atau diharuskan kepada para kiai saja, tetapi kita sebagai umat Muslim, kita juga dikenai kewajiban untuk berdakwah. Karena pada dasarnya berdakwah itu tidak hanya di atas mimbar saja, ya anak-anak, ya. Karena berdakwah itu bisa dengan akhlak kita, ya, bisa dengan sikap kita, bagaimana dengan ucapan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mencontohkan, ya,
dengan sikap, bagaimana sikap-sikap yang mulia. Nah, itu adalah bagian dari dakwah. Sikap yang mulia berarti menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah mulia. Oleh karena itu Nabi diberikan gelar sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik, akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh orang-orang muslim secara tidak langsung itu menjadi representasi bahwasanya kebaikan seseorang itu dicerminkan karena agama yang baik. Nah, jadi hal ini yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kita. Apa manfaat dari mempelajari dari sejarah maksudnya Islam Indonesia? Selain kalian mengetahui sejarah-sejarahnya, fakta-fakta sejarah, proses bagaimana sih Islam itu bisa masuk ke Indonesia, kalian juga bisa mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam proses tersebut, ya. Nilai-nilai masuknya Islam Indonesia, bagaimana proses berdakwahnya, bagaimana agar supaya bisa masuk ke Indonesia yang sudah ada agama terlebih dahulu, ya. Kalian bisa mencontoh bagaimana cara-cara berdakwah dengan cara yang santun, cara yang baik. Sekali lagi, dakwah itu tidak harus berada di atas mimbar, ya. Dengan kegiatan kita, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita, itu sudah termasuk bagian dari dakwah. Apa arti dakwah, anak-anak? Dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u dakwatan, ya, yang artinya menyeru, memanggil, mengajak, atau lebih simpelnya bahasanya kita artikan sebagai mengajak kepada kebaikan. Nah, oleh karena itu mengajak kebaikan konteksnya tidak selalu harus ada di atas mimbar. Antar muka sesama teman kita juga bisa, ya, melakukan untuk dakwah, mengajak teman untuk melakukan, ya, akhlak yang lebih baik lagi, untuk mempunyai sikap yang lebih baik lagi, ya, menasihati teman ketika teman salah itu juga sebagian dari dakwah. Menasihati teman yang misalnya lupa sholat atau lambat sholat, sebagian dari dakwah bukan? Ya, sebagian dari dakwah. Nah, proses dakwah dan menyampaikan dakwah, teguran tersebut atau nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang santun. Untuk apa? Untuk agar supaya nasihat-nasihat yang diberikan bisa diterima dengan baik, ya. Karena belum tentu, biasanya orang yang berdakwah atau mengajak seorang dengan kasar biasanya akan sulit diterima oleh masyarakat. Betul? Nah, itu juga yang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat proses bagaimana awal Islam masuk Indonesia, ya. Bagaimana hingga kemudian sampai saat ini Islam bisa diterima di Indonesia, yaitu dengan cara yang santun dan mudah diterima tentunya saja oleh warga-warga Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan, silakan dibuka bukunya, ya. Sebelum kita belajar saya akan membacakan, kalian bisa simak, saya akan baca, kalian bisa simak. Apa sih tujuan awal kita mempelajari, apa yang harus kita capai dalam mempelajari pelajaran sejarah Islam Indonesia ini? Yang pertama, bagian kompetensi dasar, silakan dibuka. Yang satu, menghayati kewajiban berdakwah dengan cara yang santun untuk setiap muslim. Yang kedua, atau 2.1, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. 3.1, menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. 4.1, mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Itulah kompetensi dasar, ya, yang harus kalian capai, ya. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa menghayati kewajiban berdakwah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian harus bisa menerapkan nilai-nilai kesantunan dalam berdakwah tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia, ya. Kemudian yang intinya yang berkaitan dengan pengetahuan, kalian menganalisis sejarah penyebaran Islam Indonesia, ya. Nanti kalian sajikan di teks, Bapak sajikan teks, ya, uraian materi di hadapan kalian, nanti kalian akan analisis, ya, yang nanti untuk lebih detailnya, detail-detail kegiatan yang akan kita lakukan nanti akan dijabarkan setelah berikut.
Kemudian yang 4.1 mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Jadi setelah kalian nanti menganalisis ya materi-materi yang sudah disajikan oleh saya di hadapan kalian, teks ya berupa teks, kalian nanti analisis teks tersebut ya, kemudian kalian membuat apa yang namanya project dengan cara mengolah informasi. Apa yang kalian dapatkan dari materi tersebut kalian olah informasi. Paham ya? Oke. Dari kompetensi dasar tersebut, ya tentu saja ada indikator. Ya, tujuan pembelajaran itu supaya apa sih? Ya, boleh dilihat. Ya, yang pertama, agar kalian membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan sebagai wujud berdakwah dengan cara yang santun kepada setiap muslim. Ya, seperti halnya saya sampaikan di awal tadi, kita melakukan kebaikan. Kita berbuat baik kepada teman kita, sesama muslim, itu sudah sebagian dari dakwah. Paham ya? Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin dan bertanggung jawab dan santun dalam mengajak kebaikan. Paham ya? Yang ketiga, menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah, itu ya. Nanti setelah kalian menganalisis tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ya, kalian dituntut mampu menjelaskan secara eksplisit, secara detail ya, itu bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian menyebutkan keberhasilan para dai dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, memang teori ini, materi ini terdapat dalam proses masuk Islam Indonesia. Salah satunya adalah peran para wali ya. Peran para wali dalam perjuangannya menyebarkan Islam di tanah Jawa ya, salah satunya itu. Kemudian yang kelima, kalian membuat peta konsep ya, menggambar peta persebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang keenam, menjelaskan hikmah dari proses penyebaran Islam di Indonesia dengan cara damai. Yang ketujuh, menjelaskan keterkaitan dakwah pada masa awal penyebaran Islam dan perkembangan dakwah saat ini. Kaitannya apa? Dakwah pada zaman dahulu dengan zaman sekarang perbedaannya apa? Paham ya? Dan selanjutnya menjelaskan keteladanan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, kita ambil nilai patah semangat juangnya untuk menyebarkan agama Allah di bumi Nusantara ini. Tentu saja sikap-sikapnya bisa kita pelajari. Kalian analisis sikap-sikap apa yang nanti akan dapat kalian pelajari sehingga kalian dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, harus kita pahami dulu mind mapping kita ya, peta konsep yang harus menjadi dasar pembelajaran kita tentang sejarah Islam di Indonesia. Jika kita berbicara tentang sejarah masuknya sejarah Islam di Indonesia, berarti hal yang paling mendasar dalam materi kita adalah sejarah bagaimana Islam itu bisa masuk ke dalam Indonesia. Hal yang pertama harus kita pahami adalah, perhatikan peta konsep yang ada di layar. Jalur penyebaran Islam di Nusantara. Jika kita berbicara proses masuknya Islam ke Indonesia, berarti di situ ada aktivitas masuk, ya. Ada proses masuk, ada proses datang, ya, ada proses dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, makanya untuk menghasilkan proses tersebut tentu saja ada jalan atau jalur. Maka di sini dalam konsep ini dikatakan sebagai jalur penyebaran Islam di Nusantara. Ya. Yang pertama harus kalian pahami proses jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama adalah melalui perdagangan, kemudian ada perkawinan, kemudian ada akulturasi dan asimilasi, terus kemudian kesenian, dan terakhir adanya pondok pesantren. Ya. Ini adalah peta konsep yang kalian harus pahami dalam kemudian nanti kalian kembangkan lagi ya di dalam pembelajaran.
PowerPoint. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk 3 kelompok yang berisi 5 orang dan kemudian kalian melakukan analisis dari materi yang sudah kalian dapatkan ya, dan juga dipadukan dengan apa yang ada, data-data yang ada dari teks yang saya sajikan dalam buku tersebut ya. Silakan sekarang dibentuk kelompok diskusi. Silakan. Oke, aku turut sidang asimilasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentase tentang perdagangan, proses masuknya Islam melalui perdagangan. Proses masuknya Islam melalui perkawinan. Para pedagang-pedagang asal negara dan Arab ini memiliki status sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proses masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur pondok pesantren. Pondok pesantren secara istilah adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam. Materi tentang pembahasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia sudah kita pelajari dan kalian masing-masing sudah melakukan presentasi ya tentang proyek yang sudah kalian dapatkan melalui diskusi kelompok. Nah, sekarang saat yang terakhir adalah tahap penilaian. Jadi, oke, soal yang pertama ya. Islam masuk ke Indonesia
baik anak-anak, itu tadi kegiatan kita sudah kita lewati semua dari diskusi, kemudian kalian presentasi dari hasil diskusi kalian, dari apa yang sudah kalian analisis ya. Saya di sini akan memberikan penguatan lagi yang pada intinya sejarah Islam masuk Islam di Indonesia ini ya. Poin-poin intinya adalah bagaimana kalian bisa meneladani dari para sikap-sikap para ulama dan juga para penyebar Islam pada zaman dahulu dalam berdakwah untuk menyebarkan Islam di Indonesia ini. Semoga untuk kedepannya kalian bisa meneladani nilai-nilai perjuangan para pendahulu dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang terutama adalah kegigihan dan keteguhannya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, baik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya ada Samudra Pasai dan ada Demak. Kita akan pelajari di minggu depan ya. Silakan sebelum kita besok masuk dalam materi kerajaan-kerajaan Indonesia, kalian boleh You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly. Ketika sudah masuk mempelajari materi, kita sudah mempunyai bekal sedikit pengetahuan, kita jadikan modal untuk mengembangkan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, mungkin pada hari Senin tanggal 29 November ini kita cukupkan pertemuannya saat ini karena waktunya sudah habis, karena waktunya sangat sedikit berhubung kita masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi pembagian belajar dua dan waktu normal pun menjadi sedikit ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum selesai kita tutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Pimpin doa. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi